Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang atletik ya. Di minggu kemarin kalian sudah membaca di situs ya yang sudah saya rangkum. Kemudian pertemuan kali ini kita akan belajar tentang atletik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa bagian ya, beberapa materi. Yang pertama itu ada berapa sih nomor dalam perlombaan lari? Itu kan ada nomor pendek, menengah, kemudian ada jarak jauh. Kemudian ada berapa nomor di lari jarak pendek. Kemudian apa saja teknik dasar yang harus kita pelajari atau apa yang harus kita tahu dalam sprint. Kemudian faktor apa saja sih yang mendorong atau yang mendukung dalam melakukan sprint tersebut. Ya, untuk selanjutnya ada berapa sih nomor lari? Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 10? Nah, jawabannya adalah 3 ya. Jadi lari jarak pendek, lari jarak menengah, kemudian yang terakhir adalah lari jarak jauh. Lari jarak pendek itu di nomor berapa aja atau jarak berapa saja? Lari jarak pendek itu jaraknya sekitar 100 meter, 200, kemudian 400. Sedangkan lari jarak menengah itu 800, 1500. Lari jarak jauh itu sekitar 5000, 10.000 meter atau lari maraton. Gitu. Nah, yang akan kita dalami pada pertemuan kali ini adalah untuk lari jarak pendek ya, sprint. Oke, jadi di lari jarak pendek itu ada teknik apa saja atau apa yang perlu kita pelajari agar bisa melakukan sprint dengan baik. Yang pertama adalah start ya atau awalan. Yang kedua adalah teknik lari jarak pendek. Dan yang terakhir adalah cara untuk masuk ke finish. Teknik start atau permulaan ya. Menurut Purnomo, seorang pelari harus melakukan persiapan awal sebelum berlari. Itu dinamakan start. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Yang pertama, aba-aba bersedia. Posisikan badan dalam keadaan jongkok. Lutut kaki belakang menempel pada tanah. Kedua lengan siap menyangga berat badan, dan kedua lengan diletakkan selebar bahu. Telapak tangan dan ibu jari membentuk huruf V terbalik di belakang garis start. Yang kedua, aba-aba siap. Kedua lutut yang menempel pada tanah diangkat bersamaan. Dengan posisi pinggul lebih tinggi dari bahu. Posisikan kepala agak menunduk agar rileks. Yang ketiga, aba-aba ya. Dorong kaki depan pada tanah. Gerakkan kaki belakang ke depan dengan lutut dalam keadaan tertekuk. Oke, selamat mencoba teman-teman semua. Oke, yang selanjutnya adalah teknik dalam berlari. Menurut Purnomo, ada 2 fase dalam teknik berlari. Yang pertama adalah fase topang, yang kedua adalah fase layang. Oke? Apa itu fase topang? Fase topang itu bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Ya. Kemudian di fase layang bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan kemudian mempersiapkan penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Begitu. Yang selanjutnya adalah teknik melewati garis finish. Menurut Mutar menjelaskan, terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish ya, pada lari jarak pendek atau sprinter.
Yang pertama adalah mencondongkan dada, kemudian menjatuhkan ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah salah satu bahu dijatuhkan ke depan. Dan yang terakhir adalah secepat mungkin berlari sampai beberapa meter garis finish terlewati. Jadi berlari terus ya, sampai melewati garis finish dengan kecepatan yang maksimal ya. Kemudian kita bahas faktor pendukungnya ya. Yang pertama adalah kekuatan, kemampuan otot dan anggota tubuh lainnya dalam menerima beban yang sangat besar. Itu yang dimaksud ya. Yang selanjutnya adalah daya tahan. Daya tahan yang dimaksud adalah kemampuan menjaga stabilitas detak jantung, kekuatan otot, dan pernafasan selama berlari. Itu yang dimaksud. Oke, yang ketiga adalah kecepatan. Jelas ya, namanya juga perlombaan lari yang pasti kecepatan. Kecepatan di sini bukan hanya sekedar berlari, namun melakukan segala sesuatu dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Misalnya, gerakan menginjak kaki ke tanah. Gerakan ini harus dilakukan hanya dengan ujung kaki saja, tanpa perlu menginjakkan kaki secara mendatar atau keseluruhan bawahnya itu ya. Sehingga waktu berlari jadi lebih singkat. Itu. Yang keempat adalah keseimbangan. Dalam melakukan berbagai aktivitas, keseimbangan badan adalah hal yang sangat penting. Apalagi dalam berlari. Ketika berlari, keseimbangan tubuh yang baik akan menghasilkan gerakan yang terkoordinasi dengan baik. Kemudian ada ayunan lengan, ya. Ayunan lengan juga sangat berpengaruh ya. Jadi semakin cepat lengan kalian mengayun, itu semakin mendorong kaki untuk melangkah atau berlari lebih cepat. Kita sampai di akhir pembelajaran, yaitu apa yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah di nomor lari ada berapa? Ada 3 ya. Lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh. Kemudian di lari jarak pendek ada nomor berapa saja? Ada 100 meter, 200 meter, 400 meter. Gitu. Kemudian di tekniknya, di teknik dasarnya itu ada berapa? Ada 3 juga. Yang pertama apa? Ya, bagus. Start atau permulaan. Kemudian teknik berlari, dan yang terakhir adalah cara memasuki garis finish. Kemudian faktor pendukungnya apa saja? Tadi ada berapa? Ya, yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah daya tahan, yang ketiga adalah kecepatan, yang keempat keseimbangan, kemudian ayunan lengan. Sekian materi pada pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa paham ya apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk siapa tahu ada rekan-rekan guru PJOK juga yang melihat, jika ada kekeliruan, silakan bisa berdiskusi atau dikoreksi apa yang sudah saya sampaikan, agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.